So you say you're Muslim. We just had an interview with Dewberry, and he said that in prison, man, the Crips had to go behind the Muslims because the Muslims actually had the biggest, I guess, following in the prison system. Like, what was that? What's that about? It's this. Assalamualaikum sahabat semuanya. Di balik gemerlap lampu dan hiruk-pikuk kehidupan malam kota New York, tersimpan sisi gelap yang jarang tersorot. Kota yang dikenal sebagai pusat bisnis dan budaya dunia ini juga menjadi ladang subur bagi perdagangan narkoba, kekerasan jalanan, dan perebutan wilayah antar geng. Di tengah arus kehidupan yang keras itulah, banyak jiwa muda terseret dalam pusaran kriminalitas, berjuang untuk bertahan hidup di antara kekuasaan dan keputusasaan. Salah satu di antaranya adalah Trench Gangsta Williams. Sosok yang sebelumnya tenggelam dalam dunia kriminal di New Orleans sebagai bagian dari geng berbahaya bernama Hot Boys, mengalami titik balik setelah ditangkap oleh FBI akibat merencanakan penyerangan terhadap pengedar narkoba di New York. Selama di dalam tahanan, ia menyaksikan bagaimana solidaritas dan pengaruh mendalam komunitas Muslim, sebuah kekuatan yang belum pernah ia temui di luar penjara. You take shahada, they tell you your blood is sacred. Your brother property is sacred. You know, protect your brother honor. So now what happens is, this is my brother, I love my brother for the sake of Allah, for the sake of God. Williams menyoroti bagaimana komunitas Muslim di penjara sering disalahartikan sebagai geng kriminal karena kesetiaan tanpa kompromi dan kesiapan mereka untuk saling melindungi. Namun, ikatan itu berakar pada prinsip-prinsip agama yang mempromosikan persatuan dan perlindungan satu sama lain, menciptakan kelompok yang paling dihormati oleh para narapidana. And we stick together, brother that pray together, stay together. So people be like, oh, they're a gang. Because if you put your hand on a Muslim, you're going to have 100, the lower number. Sebagai mantan anggota geng, Williams mengungkapkan bagaimana nilai-nilai yang dianut komunitas Muslim menghadirkan rasa persaudaraan dan penghormatan di tengah kehidupan penjara. Ia sendiri mengalami transformasi besar dan memutuskan untuk memeluk Islam. Ia menemukan kedamaian serta kekuatan melalui keyakinan dan kebersamaan yang terjalin dengan kuat di balik jeruji. Wanted to separate it. First of all, how I do of a person, because I was like, I don't like to say imam because I'm not qualified for that, but I was a prayer leader for like over 5 years in one of my prisons, so I had to lead the prayer. You had to learn the Arabic. I wouldn't look at a person like, oh, he did, so he running for protection. I'm gonna look at, if he come to prayer, he come to Jumo every Friday. Okay, this brother trying to learn, he's striving, he's trying to learn. Williams juga berbagi bagaimana Islam mengubah pandangannya tentang takdir dan keberuntungan, mengajarkan penerimaan terhadap segala peristiwa sebagai bagian dari ketentuan ilahi. Rasa syukur atas segala keadaan membantu menciptakan kedamaian batin meski berada di tengah kerasnya kehidupan penjara. Decree, we don't believe in good luck or bad luck. We just believe whatever happens by the will of God. Whether it's good or bad, God allowed to happen. We just say Alhamdulillah. I mean, all pray. How Christians say Hallelujah. In Arabic, if you look up Alhamdulillah, that's what that means. It's all praise due to God. Kisah tentang dominasi pengaruh Muslim di penjara ini tidak hanya kepada William saja. Paul Simmons yang juga seorang mantan tahanan, ia dipenjara selama 22 tahun turut memberi kesaksian tentang pengaruh komunitas Muslim di balik tembok penjara. Menurutnya, ritual keagamaan seperti sholat Jumat tidak hanya mempererat hubungan sesama anggota komunitas, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keadilan dan memperingatkan orang lain agar menghormati aturan. The Muslim gangs, right, they are crazy, right? They are brothers, and that's what they call themselves. They are brothers, and they really do mean that. They are brothers. One of their brothers gets hurt, one of their brothers gets disrespected, forget about it. Komunitas Muslim di penjara telah mendorong gelombang konversi yang signifikan. Banyak narapidana mencari kedamaian batin dan dukungan sosial melalui Islam. Fakta mengejutkan menunjukkan bahwa sekitar 80% orang yang menemukan keyakinan baru selama masa hukuman mereka memilih Islam, sebuah bukti nyata akan dampak besar agama ini di lingkup tersebut. Transformasi Trench Williams dari seorang gangster menjadi seorang pencari kedamaian, menunjukkan kuatnya pengaruh Islam sebagai sumber disiplin diri dan panduan moral. Melalui pengalaman pribadinya serta cerita-cerita lainnya, Williams menegaskan bahwa persaudaraan Islam menghadirkan rasa keamanan dan solidaritas yang mampu mengubah individu marginal menjadi sosok yang dihormati bahkan di dalam lingkungan penjara.